Amerika, ini terjadi di jalananmu. Perilaku seperti monyet ini tidak pantas ada di Amerika. Dan mereka juga memberitahumu tentang rencana mereka. Suatu hari kamu akan menjadi presiden Amerika Serikat. Tidak ada seorang pun, Michael Ali, yang bisa menghentikanmu untuk menjadi presiden. Bermimpilah besar, miliki visi. Karena jika Barack Hussein Obama bisa menjadi presiden, Sohaib Jawad tidak bisa menjadi presiden. Tidak. Bayangkan dunia. Bayangkan dunia ketika seorang presiden Amerika adalah seorang Muslim. Akan menjadi seorang presiden. Dia mengucapkan kata itu. Muslim akan mengambil alih Mekah. Dulu mereka menertawakannya. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan Mekah sekarang? Itu sedang mendekat. Perubahan akan datang ke Amerika. Dan apa yang Allah katakan padamu? Mereka semua memberitahumu itu. Dengarkan ini. Kita berada di tambang emas. Ini adalah perairan dalam, di mana jika kita harus meluncurkan kapal besar Islam, dakwah Islam, ini adalah tempat yang sangat subur, sangat potensial. Tidak ada pembatasan untuk dakwah. Tidak ada pembatasan untuk dakwah. Bahkan jika kamu pergi ke Arab Saudi, kamu tidak bisa berdakwah. Kamu akan ditangkap. Di negara ini, saya bisa berdiri di tengah Manhattan. Tepat di tempat kami menerbangkan pesawat menabrak gedung-gedung mereka. Dan saya bisa mengajak orang-orang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Trump tidak bisa menghentikannya. Biden tidak bisa menghentikan saya. Kita perlu mengambil tindakan soal ini. Kalian perlu mengambil tindakan soal ini Amerika. Dan lihatlah Ikhwanul Muslimin. Lihat betapa terorganisirnya mereka. Sekarang, di dalam Partai Demokrat dan Partai Republik, kita melihat perpecahan. Kita melihat keretakan. Di mana? Di gerakan MAGA. Kamu melihat orang-orang seperti Tucker Carlson. Kamu melihat orang-orang seperti Candace Owen. Kamu melihat orang-orang seperti Megyn Kelly. Kamu melihat orang-orang seperti Steve Bannon. Dialah yang menciptakan istilah MAGA. Kamu tahu apa arti MAGA? Itu MAGA. Kamu tahu apa itu MAGA? Kamu tahu apa itu MAGA? MAGA itu Make America Great Again, kan? MAGA, Make Israel Great Again. Jadi dia bilang, kamu harus pilih antara MAGA atau MAGA. Pilih. Jadi dia menuduh orang-orang seperti Ben Shapiro dan Mark Levin yang dia sebut Mark Tel Aviv Levin. Inilah sebabnya kaum konservatif, kelompok MAGA, alt-right yang baru ini harus melepaskan obsesi mereka terhadap Israel. Israel bukanlah musuh, orang-orang inilah musuhnya. Israel tidak punya kepentingan atau bahkan kemampuan untuk mengambil alih Barat. Orang Yahudi sudah hidup di Barat selama ratusan tahun. Apa sih yang paling mereka lakukan? Mendirikan bisnis dan mendorong agenda-agenda kecil mereka yang belum tentu bertentangan dengan kepentingan Barat. Dan itu saja, hanya itu yang membuatmu terobsesi. Orang-orang ini memberitahu kamu apa yang mereka siapkan untukmu. Mereka memberitahu kamu bahwa mereka akan mengincarmu. Mereka akan punya 50 anggota kongres. Suatu hari nanti, mereka akan punya seorang presiden muslim. Mereka sudah memberitahumu. Itulah sebutan yang dia berikan kepada mereka. Perpecahan ini memang sedang terjadi. Dan mereka merayakannya. Jadi sekarang, bagi mereka yang terus mempertanyakan, apakah kerja keras kita membuahkan hasil? Saya katakan, iya. Itu membuahkan hasil. Mereka tahu itu. Apakah sudah seperti yang kita inginkan? Tidak, belum. Tapi kita sedang menuju ke sana. Apakah sudah di tempat yang seharusnya? Tidak, belum. Apakah kita bisa sampai ke sana? Ya, kita bisa. Karena Allah memberikan bukti kepada kita bahwa perjuanganmu membuahkan hasil. Bahwa suaramu membawa perubahan. Tapi semua itu datang dengan apa? Itu menuntut pengorbanan. Itu disertai kesulitan. Ini sama seperti surah Al-Isra. Ikhwanul Muslimin harus dilarang. Harus dinyatakan sebagai organisasi teroris. Sebuah ancaman peradaban. Kamu ingin kemenangan di putaran pertama dan kedua. Itu harus disertai pengorbanan. Itu harus disertai perjuangan. Hari ini kita... Apa yang mereka maksud dengan kemenangan? Kenapa mereka merayakan kesuksesan Abdul Al-Sayyid? Kenapa? Akan saya tunjukkan kepada kalian. Lihat ini. Situs resmi Ikhwanul Muslimin sedang merayakan kemenangan Abdul Al-Sayyid di Michigan. Ini adalah situs aslinya dalam bahasa Arab. Mereka sedang merayakannya. Ini adalah orang mereka. Jika kalian masih ragu tentang Mamdani atau Sadiq Khan di London, kalian seharusnya tidak ragu bahwa orang ini adalah orang titipan mereka. Bahwa orang ini adalah orang titipan Ikhwanul Muslimin. Dan lihat bagaimana mereka tidak menghormati kalian. Lihat bagaimana Ahmad Al-Sayyid. Mereka berduka. Mereka berduka atas musuh-musuh Amerika. Dan ini akan terus membuat kawasan menjadi tidak stabil. Saya juga ingin mengingatkan kalian bahwa ada banyak orang di Dearborn yang sedih hari ini. Jadi, saya benar-benar tidak ingin berkomentar tentang Hamid sama sekali. Saya rasa itu bahkan tidak layak untuk dibahas. Itu tidak layak untuk dibahas, karena itu akan membongkar penyamarannya.
Itulah sebabnya Ikhwanul Muslimin merayakan kesuksesannya. Dan lihat ini, kamu bisa saja tidak setuju dengan Lindsey. Kamu mungkin tidak setuju dengan kebijakan Senator Lindsey Graham, tapi kamu harus melihat alasan mengapa mereka merayakan kematiannya. Hari Minggu lalu, subhanallah, kami terbangun dengan kabar yang sangat baik. Tiba-tiba, Ini di Dearborn omong-omong. kami mendengar Lindsey Graham. Lindsey Graham, Allah mengambil jiwanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Assalamualaikum Muhammad wa alaikum. Ini bukan kebebasan berbicara, teman-teman. Ini bukan perbedaan politik. Ini adalah benturan peradaban. Ketika seorang demokrat atau orang kiri klasik merayakan kematian Lindsey Graham, maka dia melakukannya karena dia melihat Amerika dari sudut pandang yang berbeda, apapun kebijakan kiri yang mereka miliki. Tapi setidaknya mereka memahami atau menerima konstitusi Amerika Serikat. Orang-orang ini membenci konstitusi ARS Serikat. Mereka tidak menghormati konstitusi ARS Serikat. Mereka ingin menggantinya dengan syariah. Itulah sebabnya orang-orang ini harus diusir. Biarkan saya menyelesaikan pidato ini. Kita diberi kesempatan lagi. Amerika sekarang sedang terpecah. Berbicara tentang janji Allah, janji kemenangan. Tapi kau tahu, jika kau melewati daerah-daerah itu lagi, kau akan menemukan bahwa kemenangan datang melalui perjuangan. Datang melalui perjuangan. Kemenangan mereka adalah kehancuran peradaban Barat dan kembalinya Islam sebagai kekuatan dominan. Ada pasang surutnya. Itu tergantung pada situasi umat, pada orang-orang beriman. Ketika kita diberi perjuangan atau kita dikalahkan, itu tergantung pada kita. Ya, kemenangan dari Allah itu diberikan. Janji Allah itu diberikan. Tapi yang tidak diberikan adalah siapa orang-orang yang akan meraih kemenangan ini. Dan itu tidak hanya akan terjadi melalui kotak suara. Tidak hanya secara damai. Dengarkan orang ini. Orang ini sedang memberikan khotbah di Atlanta. Dalam beberapa tahun ke depan, karena arah negara ini sekarang, kau tahu, mungkin akan ada saat-saat tertentu di mana kita pada dasarnya harus terlibat dalam perlawanan aktif. Perlawanan aktif, perlawanan fisik. Perang saudara. Mereka membawa perang saudara kepadamu dan mereka mengumumkannya. Kita tidak mengharapkannya, tapi kita harus tidak hanya siap secara mental, tapi juga fisik dan spiritual untuk itu. Dan jadi ini. Apa maksudmu kamu harus siap untuk itu? Apa maksudmu? Jika sebagian besar orang Amerika setuju bahwa kamu tidak punya tempat lagi di Amerika, berkemaslah dan pergi. Apa maksudmu kamu harus melawan? Tanah ini bukan milikmu. Kamu tidak membangun negara ini. Inilah zaman yang sedang kita jalani. Dan Islam mempersiapkan kita untuk ini. Jihad. Dan jadi, jika orang-orang cenderung memilih perdamaian, maka kita juga harus damai. Ya, yang mereka maksud dengan damai adalah jika mereka dengan sukarela tunduk kepadamu. Itu saja. Itulah arti Islam. Islam berarti tunduk kepada Allah. Itu tidak berarti damai. Islam berarti tunduk. Dan itulah yang mereka maksud dengan damai. Itulah mengapa saya pikir para patriot perlu meningkatkan tekanan. Dan saya harus memberi kredit kepada Ben Shapiro. Saya tidak tahu apakah kamu suka dia atau tidak, tapi saya harus memberinya pengakuan. Hollywood tidak akan melakukannya. Jadi ingat film Vigilante itu, Citizen Vigilante. Yang ini, itu membuat banyak orang kesal. Yang ini, ingat film ini? Nah, ada satu lagi. Dan saya harap film-film seperti ini tidak pernah berhenti bermunculan. Lihat ini, lihat trailer baru ini. Daily Wire telah memproduksi film ini. Dan ini trailernya. Negaramu sangat hina. Kami yang mencintai dan melayani Allah melawan Amerika dan Zionis dari ancaman sekularisme dan tanah-tanah kaum kafir. Ada yang mau mendengarkan Captain Saunders besok? Prajurit Delta Force yang sudah pensiun dan baru saja menerbitkan buku. Dia benar-benar kebalikan dari para demonstran tolol itu. Dengan situasi saat ini, apakah Clay Saunders seharusnya diizinkan berada di kampus? Tuan Sanders adalah teman pribadi dekat Jasher Friedman. Ini adalah keputusan yang tidak bisa saya abaikan. Ada 3 cara Islam akan menaklukkan Barat. Melalui imigrasi, melalui rahim wanita-wanita kita. 1 untuk invasi. Dan dengan menggunakan kebebasan negara kita untuk melawan kita. Apakah kamu memperhatikan? Haleluya.
Allahu Akbar. Dengarkan baik-baik. Setan besar Amerika akan jatuh. Kalian adalah kafir. Tubuh wanita tidak suci dan jiwa pria tidak bersih. Apa yang membuat mereka begitu berbahaya? Tujuan mereka bukan di kehidupan ini, melainkan di kehidupan berikutnya. 72 jalang. Hei, apa? Aku punya teman, aku nggak bisa ninggalin satu pun. Dengar aku, dalam hukum kita tidak bisa lari atau bersembunyi dari apa yang akan datang. Kita harus bertarung. Aku akan diberi imbalan 10.000 kali lipat di kehidupan berikutnya. Ketika kamu mati, kamu bukan apa-apa. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Ya. Itulah cara orang Amerika. Saya suka cara orang Amerika itu. Itulah yang saya inginkan. Saya suka cara orang Amerika itu. Ayo, bangkitkan kembali Raja Wali Amerika. Tunjukkan pada mereka siapa bosnya.